Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah pertanyaan dari saudari kita Ummu Abdurrahman yang berasal dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, saya ini janda Ustadz dan ilmu agamanya minim. Bagaimana menyikapi sesama ummahat yang menjelek-jelekkan saya di belakang? Contohnya, orang gak bisa ngapa-ngapain. Ya, ini gunjingan dari ummahat yang menjelek-jelekkan itu. Ada juga Ustadz teman di dalam forum rapat mengatakan kerjanya gak bersih. Dalam satu tim kadang kalau dia gak masuk, dia juga gak pernah ngasih tahu. Bagaimana sih Ustadz sikap saya yang sesuai syariat? Soalnya hati kadang kesal ketika bertemu. Jazakumullahu khaira atas jawabannya. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bagaimana menyikapi orang yang suka menggibah kita, suka menggunjing kita? Pertama jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia. Dimanapun kita hidup, kita akan mendapati orang-orang yang tidak kita sukai atau tidak menyukai kita. Karena memang kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan ujian. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini enak terus. Tidak mungkin kita hidup di dunia bersama orang-orang yang selalu sesuai dengan keinginan kita. Allah akan uji kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan keadaan-keadaan yang tidak kita sukai. Makanya, solusi yang pertama adalah bersabar. Dan ketika kita bermasyarakat, kemudian diganggu, kita mampu bersabar, maka itu lebih baik daripada kita menyendiri. Benar kita tidak akan berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini, tapi kita tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita juga tidak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kata Rasulullah SAW, orang yang hidup bersama masyarakat, dan dia bersabar atas gangguan-gangguan yang datang dari masyarakat, itu lebih baik daripada orang yang hidup sendirian, tidak hidup bersama masyarakat. Maka solusi pertama ketika keadaannya seperti ini, bersabar. Dan selalu ingat bahwa dengan digunjing orang lain, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita diampuni dosa-dosanya, bisa kita mendapatkan pahala dari orang yang menggunjing kita. Sehingga sebenarnya hasil akhir dari gunjingan terhadap kita adalah hasil yang baik untuk kita. Tanpa kita melakukan apapun, karena gunjingan tersebut kita mendapatkan pahala atau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi positif dari gunjingan orang lain terhadap kita. Kita harus melihat sisi positif ini agar kita bisa sabar dalam menghadapi gunjingan orang lain. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika ada masalah seperti ini, kita biasanya mendengar dari orang lain.
orang lain mengabarkan kepada kita bahwa si fulanah pernah menggunjingmu. Dia mengatakan demikian-demikian. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, belum tentu info ini benar. Belum tentu info ini benar. Kita harus cross check sebelum kita menerima berita itu. Langsung saja tanya kepada orang yang katanya menggunjing kita. Tanya baik-baik. Afwan, ada laporan dari seseorang, katanya antum mengatakan tentang ana demikian-demikian. Apa ini benar? Kalau ternyata dia mengingkari, maka katakan kepada dia, ini yang mengatakan si fulan. Saya akan katakan kepada si fulan bahwa antum tidak demikian, tidak demikian. Nanti ada di antara kalian yang berdusta, yang terlihat berdusta. Ya, ini cara yang sebenarnya sangat baik ya. Cross check info yang sampai kepada kita. Belum tentu info itu benar. Tapi juga belum tentu info itu salah. Kita harus cross check. Kalau ternyata info itu benar, orangnya mengakui, maka ketika itu nasihati dia. Nasihati dia. Katakan, apakah antum itu suka kalau saya ghibai, saya jelek-jelekan di hadapan orang lain? Kalau tidak suka, jangan melakukan yang seperti itu. Ana juga bisa menjelek-jelekan antum di hadapan orang lain. Nasihati dengan baik. Dan sampaikan dalil-dalil yang mencela tindakan menggunjing orang lain, tindakan menggibah orang lain, agar dia jera. Ini cara yang sebenarnya paling ampuh, tapi seringkali tidak dijalankan oleh orang yang digunjing orang lain. Biasanya orang akan langsung mempercayai info yang datang kepada dia bahwa dia dijelek-jelekan oleh orang lain. Langsung percaya, kemudian langsung melakukan tindakan, langsung merespon dengan respon yang tidak baik. Ya tentunya yang seperti ini tidak pas, tidak benar. Karena bisa jadi info yang sampai kepada dia, info yang tidak benar. Walaupun dia sangat percaya dengan orang yang membawa info tersebut, bisa jadi dia salah faham juga. Ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya setelah dinasehati, orang tersebut masih sering gibah, bagaimana? Kalau keadaannya seperti ini, maka jaga jarak. Sebisa mungkin menjauhi orang tersebut. Karena bisa jadi orang yang seperti itu nantinya akan mengganggu keadaan hati kita. Ya, tapi yang jelas, apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap kita, sebenarnya tindakannya tidak akan bisa mempengaruhi keadaan kita, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia lakukan, dia ingin kita jelek di depan orang banyak, sebenarnya dia tidak bisa mewujudkan hal tersebut kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang takdir kita baik, maka orang lain tidak akan bisa menghalangi kebaikan itu sampai kepada kita. Kalau kita takdirnya memang tidak baik, maka walaupun tidak ada dia, tidak ada yang menggunjing kita, tetap saja ya kebaikan yang kita inginkan tidak akan bisa kita dapatkan. Ya makanya yang seperti ini tidak perlu
banyak dipermasalahkan. Sudah, kalau kita tidak suka kepada seseorang, kita berusaha menjauh darinya. Kalau dia dinasehati, sudah tidak mempan lagi. Ya, dan adukan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan menjadi lebih baik. Demikian jawaban dari pertanyaan ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bermanfaat dan diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.